Oke, saya ulang Oke, pertanyaannya, Bung Binder, pemecatan kerjasama antara iya. PSSI dan Patrick Kluivert ini apakah sudah bisa Anda prediksi sebelumnya? Jujur saya tidak pernah memprediksi bahwa tim kepelatihan semuanya ya, bahwa akan diberhentikan atau memang ada mutual termination. Artinya penghentian kerjasama secara secara Massal? kesepakatan ya. Saya tidak pernah menyangka. Oh, oke. Tapi Anda bisa memprediksi jika Coach Patrick Kluivert ini akan diberhentikan setelah gagal membawa timnas ke Piala Dunia? Memang seharusnya tidak lanjut ya kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan ini yang asal Belanda, karena kita tidak saja mengacu ke hasil akhir tapi juga secara permainan. Hmm, Dan itu juga bisa dilihat oleh mayoritas supporter kita. Dari cara bermain yang memang belum stabil, kemudian dari hasil akhir yang memang belum konsisten. Jadi artinya tidak sesuai dengan harapan atau juga rencana untuk mengganti pelatih dari Shin hmm. Taeyong ke Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya. Tapi pemecatan yang mendadak seperti ini pandangan Anda bagaimana, Bung Binder? Terburu-burukah apa Saya memang pikir sudah memang waktunya? saya pikir memang ini langkah yang tegas dan juga profesional yang harus diambil oleh PSSI. Dan memang timnas kita kan gagal ya lolos ke Piala Dunia. Hmm, Tapi kan bukan berarti bahwa sudah kiamat atau selesai. Kan masih ada event-event lain. ya. Tapi kalau event-event lain itu dengan tim kepelatihan yang sama, yang dikhawatirkan bisa lebih parah lagi permainan dari timnas Indonesia kita. Maka itu meskipun ada event-event lain, ada baiknya memang tim kepelatihan ini yang memang sudah kelihatan tidak bisa ya meracik strategi yang pas dengan materi pemain yang kita punya, ya memang sudah saatnya ya berpisah dengan PSSI. Dan Hmm, bukan cuma di level senior, kan di level U23 itu Gerald Vandenberg sebelumnya juga gagal total. hmm. Kemudian digantikan Indra Syafri sekarang ya untuk SEA Games nanti November. Baik, tapi Nah, gitu. banyak sekali supporter yang sangat kecewa, tanggal 8 kecewa ketika melawan Arab Saudi, kemudian itu sudah sangat pesimis begitu ya. Kemudian tanggal 11 dipastikan gagal total, melenggang ke Piala Dunia, kemudian itu menjadi hari patah hati ya oleh supporter timnas Indonesia. Sehingga apakah tekanan publik ini yang kemudian mendorong PSSI untuk memutuskan demikian? Saya pikir bukan saja cuma tekanan publik, tapi mungkin juga tekanan secara internal. Internal itu bukan berarti dari para pemain, mungkin juga dari pengurus lainnya. Hmm, Sehingga memang langkah ini perlu diambil. hmm, Karena kan kalau yang saya dapat informasi untuk memilih pelatih baru atau juga mengakhiri kerjasama dengan pelatih baru itu kan bukan keputusan satu orang, mhm, tapi keputusan bersama. mhm. Artinya melibatkan juga para anggota Exco dengan ketua umum. Jadi saya pikir pada saat memang secara internal di kepengurusan PSSI juga merasa memang tim kepelatihan ini tidak layak untuk lanjut, ya akhirnya keputusan bersamanya adalah memang untuk mengakhiri kerjasama ini. Hmm. Baik, dengan berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert, bagaimana dengan fondasi sepak bola ataupun timnas kita yang sudah dibangun sebelumnya, kemudian ada progres, kemudian dilanjutkan oleh Patrick Kluivert dan akhirnya pun tidak memuaskan. Artinya kita harus balik lagi ke titik nol untuk membangun fondasi timnas kita kah? Tepat sekali. Artinya dengan pelatih baru nanti siapapun itu, kan kita belum tahu siapa nanti pelatih barunya. Walaupun sudah ada lah rumor ya, tapi kita belum dapat informasi yang jelas juga. Tentu pelatih baru tersebut, apalagi kalau pelatih baru tersebut belum pernah melatih tim di kawasan Asia, ya tentu dia harus memulai proses lagi. Bukan cuma di level senior, tapi juga nanti di level U20 kan. Kan U20 kita juga masih ada. Ya, artinya sia-sia ya semangat, energi supporter kita yang sudah kita tuangkan ketika Patrick Kluivert awalnya kemudian dipilih, kemudian seperti ada harapan kalau timnas Indonesia akan bisa masuk ke Piala Dunia dan sekarang kita dihadapi dengan balik lagi ke titik awal. Iya betul, ini adalah pil pahit yang memang harus kita telan ya. Bahwa dengan pergantian pelatih dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert ternyata juga tidak
memberikan perubahan yang memang kita semua harapkan. Hmm. Artinya kalaupun ada pergantian pelatih dari PSSI yang kita harapkan ya adanya perubahan kan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi ternyata pergantian pelatih ini tidak membawa perubahan yang lebih baik. Ya wajar kalau mayoritas dari supporter kita merasa kecewa. Saya juga merasa kecewa. Tapi sekarang yang harus kita paham bahwa kita harus lihat ke depan. Nah, kalau kita mau lihat ke depan, ya tentu pelatih baru nanti siapapun itu yang nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia perlu kita berikan waktu untuk dia jalankan proses. Bung Binder, kalau kita melihat kan ada banyak skuad pemain kita yang berasal dari Eropa ya, pemain diaspora. Kemudian ketika Patrick dipilih untuk memimpin, banyak sekali yang berpikir akan cocok, akan sesuai gitu. Tapi malah akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira gaya pelatih yang seperti apa yang cocok dengan materi skuad pemain kita saat ini, Bung? Kalau tentang gaya itu kan tergantung ya, nanti filosofi dari masing-masing pelatih atau konsep permainan. Tapi kalau menurut saya, kalau mau cari pelatih untuk timnas Indonesia, meskipun sekarang mayoritas para pemain kita ini bermain di Eropa, atau para pemain keturunan kita, tetap diperlukan pelatih yang tegas. Pelatih yang punya prinsip bahwa sepak bola itu teamwork. Jadi siapapun pemain yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia itu harus yang pertama punya kemampuan yang bagus, yang kedua juga harus punya attitude yang baik. Itu yang harus dijaga dulu. Artinya siapapun nanti pelatih baru harus bisa menjaga ruang ganti. Jadi jangan sampai nanti ada pemain yang merasa nggak puas karena dia tidak diberikan menit bermain, tapi mereka harus paham bahwa ini demi kepentingan tim. Jadi yang kita perlukan pelatih yang tegas dan juga yang cerdas. Jadi yang paham bahwa kekuatan dari tim kita itu apa dan memakai kekuatan tim kita. Jadi kelemahan itu setiap tim itu ada kelemahan. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan kekuatan dari timnas kita, bagaimana caranya kita bisa menang? Contoh seperti yang tadi Anda katakan, mayoritas para pemain kita bermain di Eropa. Artinya apa? Teknik permainan mereka kan sudah lebih baik dong dibandingkan ya istilahnya para pemain Arab Saudi. Ya kan berapa pemain mereka yang bermain di Eropa atau di kompetisi yang top di Eropa kan nggak ada. Ya kan, tapi para pemain kita kan ada meskipun nggak banyak. Kemudian Irak, mereka juga tidak terlalu istimewa, tapi pelatih mereka Herve Renard dan juga Graham Arnold itu terkenal ekstra tegas. Nggak peduli pemain mana yang merasa dirinya bintang itu, nggak mungkin juga mereka akan langsung memberikan tempat. Yang dilihat adalah permainan. Selain itu juga mereka cerdas, jadi mereka tahu mereka harus memanfaatkan kekuatan para pemain mereka. Seperti Arab Saudi memanfaatkan skill individu para pemain mereka. Irak memanfaatkan kekuatan fisik para pemain mereka, maka itu mereka bisa mengalahkan timnas kita di round 4. Jadi harusnya ada coach yang mampu jeli, melihat, mencermati materi pemainnya ya, sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang ada ataupun skill di individu masing-masing, begitu ya Bung Binder ya? Itu yang kurang dikuasai oleh Coach Patrick kemarin. Iya, artinya saya bisa kasih contoh pada saat para pemain kita punya teknik yang bagus, tapi apakah para pemain kita yang bermain di Eropa, apakah semuanya punya fisik dan stamina yang kuat untuk bermain di kawasan Asia? Kan belum tentu juga. Betul kan? Artinya ketika para pemain yang dengan lebih banyak berlari, dengan lebih banyak bergerak, itu juga yang akan menyulitkan mereka untuk bermain konsisten selama 90 menit. Nah, seperti itulah contohnya kira-kira. Artinya, manfaatkanlah kekuatan kita untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, artinya jangan sampai menguras tenaga para pemain kita yang akhirnya permainannya tidak konsisten selama 90 menit. Padahal Coach Patrick tidak melatih sendirian kan, Bung Binder. Ada tim pelatih yang cukup banyak, cukup mewah, bisa melihat kesalahan-kesalahan apa, bisa menganalisa sehingga bisa membentuk satu tim yang bisa bekerja sama secara kolektif. Itu betul sekali, tapi dalam dunia sepak bola tetap head coach yang menentukan. Head coachnya adalah Patrick Kluivert. Tentu asistennya akan memberikan dia masukan. Tapi kita kan sebagai orang luar, kita kan nggak tahu apakah semua masukan itu diterima atau enggak. Kita kan nggak tahu. Oke. Ya kan? Jadi tetap keputusan itu di head coach. Iya. Jadi boros kita ya kemarin dengan hasil yang kita punya saat ini. Maka itu saya pikir
keputusan dari PSSI ini tegas dan profesional. Kenapa? Karena mereka juga tidak mempromosikan asistennya. Nah, iya kan? Kalau seandainya PSSI berpikir bahwa asistennya antara Alex Pastur dan Danny Lanzat itu lebih baik daripada Kluivert, kan pasti mereka yang bisa dipromosikan untuk memegang ini tim untuk sementara kan? Kan berpikir logisnya kan kita begitu, tapi kan tidak. Yang ada tim kepelatihan ini kan, yang semuanya ini diakhiri kerjasama. Berarti apa? Tentu PSSI sudah melihat bahwa tim kepelatihan ini tidak layak untuk melanjuti kerja mereka. Oke. Jadi sekarang bagaimana dengan nasib timnas kita, Bung Binder? Timnas senior, U23, U20, ini seperti hilang induk semangnya begitu. Padahal, apakah menurut Anda kita harus segera menemukan pelatih dalam waktu dekat? Mengingat ada banyak sekali FIFA Matchday nanti yang sudah dijadwalkan mid-November aja ada satu ini. Saya harapkan PSSI tidak tergesa-gesa. Oke. Harus berhati-hati kali ini. Ya kan, jangan terburu-buru mengambil keputusan, dan juga kalau bisa interview lebih dari satu pelatih. Jadi jangan cuma satu gitu. Kalau bisa ada 2, mungkin sampai 3 pelatih. Ada opsi ya. Kemudian lagi-lagi dilihat bahwa konsep mereka seperti apa, dan apa yang bisa mereka berikan kontribusi untuk membuat timnas kita semakin kompetitif. Kita mulai fokus sekarang di level Asia gitu kan. Kan nanti tahun 2027 kan Piala Asia. Karena materi pemain yang kita punya ini ya seharusnya layak bersaing di level Asia. Bukankah harus segera menemukan pelatih yang cocok dalam waktu dekat, mengingat ada beberapa FIFA Matchday nanti di November yang pertama, kemudian kalau tidak salah Maret dan Juni, lalu AFF juga jangan lupa Bung Binder di sekitar Juli Agustus. Iya, saya tidak mengatakan harus menunggu waktu lama, tapi harus berhati-hati. Artinya kalaupun November nanti kita belum punya pelatih, bisa juga nanti menunjuk pelatih sementara kan, bisa juga. Caretaker itu kan bisa, meskipun kita belum tahu siapa nanti kira-kira caretaker. Tapi saya harapkan di bulan Desember itu, awal Desember itu kita sudah punya pelatih dengan timnya. Tapi saya lebih berharap bahwa timnya itu juga jangan kebanyakan. Mungkin 1 head coach, 1 asisten pelatih seharusnya sudah cukup. Kemudian ada tim analis, ada juga pelatih fisik, ada juga pelatih kiper gitu. Tapi kalau bisa head coach dan 1 asisten pelatih itu seharusnya sudah cukup. Kalau sekarang kan 1 head coach dan 2 asisten pelatih kan, yang sudah selesai nih kerjasamanya. Baik, terima kasih Bung Binder untuk analisanya. Terima kasih kesempatannya. Oke. Selamat siang, thank you. Iya.